Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa kami yang diambil dengan tema kewirausahaan dengan judul Multi Delight, modifikasi sebuah herbal berbasis daun mulberry sebagai antioksidan bersama saya Pandya Ditya Setia dengan NIM 123260040. Dan dengan Julieta Venusia dengan NIM 123260037. Oke. Nah, di sini kita akan membahas ada 4 bab yang mau kita bahas. Yang pertama itu ada penerapan, yang kedua itu gambaran umum rencana usaha, yang bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Nah, untuk latar belakang itu sendiri, seperti yang kita tahu, daun mulberry itu memiliki kandungan antioksidan, di mana antioksidan ini dia bisa sangat baik untuk kesehatan, untuk anti-inflamasi, anti-tumor, atau bahkan untuk tulang, untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, produk daun mulberry yang pernah dibuat itu ialah produk yang dia itu biasanya memiliki sediaan lotion, karena dia itu biasanya lebih dan juga mudah untuk digunakan. Penggunaan lotion itu biasanya dapat dipakai ke seluruh bagian kulit. Nah, untuk di produk yang mau kita buat di program kreativitas mahasiswa ini, kita ingin membuat dalam bentuk sediaan teh. Jadi, adanya suatu modifikasi sediaan yang pernah ada. Nah, untuk potensi dampaknya ini bisa dibilang memiliki peluang yang cukup besar, mengingat sediaan lotion itu sangat baik untuk kulit. Tentunya sediaan dalam bentuk teh itu sangat digemari oleh kalangan konsumen, khususnya biasanya di usia 18 sampai 65 tahun, apalagi untuk mereka yang sangat tertarik dengan dunia kesehatan. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya apa? Tujuannya ialah kami ingin mengembangkan produk dari teh buah dan mulberry ini memiliki inovasi dan bernilai tinggi. Sekaligus kita juga bisa memperkenalkan manfaat kesehatan dari daun mulberry itu kepada masyarakat dan menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan melalui pemanfaatan bahan lokal. Manfaatnya apa? Kita juga bisa menjadikan teh buah daun mulberry sebagai pilihan minuman sehat bagi masyarakat, meningkatnya kesadaran tentang bahan alami seperti daun mulberry itu sendiri, serta terciptanya usaha berbasis inovasi yang mendukung perekonomian lokal. Targetnya apa? Targetnya ini kami ingin supaya terciptanya produk teh buah daun mulberry ini dengan kemasan yang menarik dan higienis, meningkatkan kesadaran konsumen terhadap manfaat dari daun mulberry itu sendiri, serta terbangunnya pasar yang stabil baik di tingkat lokal maupun internasional. Visi misi dari perusahaan kami. Visinya ialah kami ingin menjadikan perusahaan agroindustri dalam pengembangan produksi dan inovasi teh buah daun mulberry serta mempromosikan kesehatan dan kesadaran lingkungan. Misi kami ialah mengembangkan produk teh daun mulberry yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, membangun jaringan distribusi yang efektif dan efisien untuk mencapai pasar nasional. Dan yang keempat, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, untuk kondisi umum lingkungan itu bagaimana? Menurut data dari Lei dan Ernawati dari Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO pada tahun 2015, penderita hipertensi di seluruh dunia itu mencapai angka 1,13 miliar dan terjadi peningkatan jumlah penderita hipertensi di seluruh dunia itu menjadi 1,28 miliar pada tahun 2020. Dan diprediksi angka ini akan mencapai 1,5 miliar penderita pada tahun 2025, yaitu tahun ini. Nah, data hasil riset kesehatan dasar ini menyatakan bahwa tingkat penderita hipertensi di atas umur 18 tahun mencapai 34,1%. Nah, apa hubungannya dengan si teh buah daun mulberry? Nah, mengingat perannya dia itu sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga sebagai antiosteoporosis, dia juga bisa untuk
mencegah terjadinya tekanan darah tinggi atau hipertensi gitu. Nah, untuk peluang pasarnya di sini kami melakukan dengan analisis SWOT. Itu yang pertama kekuatan, analisisnya apa? Pertama, ada terdapat varian yang dapat kita pilih. Yang kedua, minuman herbal yang nikmat dan kaya manfaat. Ketiga, inovasi yang belum banyak diterapkan untuk teh herbal dengan khasiat yang unik. Keempat, daun mulberry memiliki khasiat yang alami dan tidak memiliki efek samping yang berarti. Dan yang terakhir, proses produksi multidilite itu biasanya lalu ada kelemahannya. Yang pertama, dia itu ketersediaannya dipengaruhi oleh musim. Jadi sehingga dapat berdampak pada proses produksinya. Yang kedua, belum ada standarisasi tentang kualitas dan kuantitas daun mulberry yang digunakan sebagai bahan baku teh herbal. Untuk peluangnya itu sangat besar dikarenakan kompetitor yang sedikit. Yang kedua, perkembangan industri kesehatan yang pesat juga dapat membuka peluang untuk mengembangkan produk ini lebih lanjut. Untuk ancamannya apa? Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat akan manfaat daun mulberry. Yang kedua, perubahan regulasi tentang produk kesehatan dapat mempengaruhi produksi dan penjualan produk. Selanjutnya ada segmentasi. Segmentasinya apa? Kami bagi menjadi dua, ada secara demografi dan juga geografi. Untuk targetnya apa? Target pasar penjual multi delay itu kami bagi menjadi tiga, yaitu target utama, target sekunder, dan prioritas. Target utamanya apa? Ialah seorang laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 18 sampai 65 tahun dengan tujuan untuk menjaga pola hidup sehat. Kemudian untuk positioningnya, multidila itu adalah minuman teh olahan dengan bahan dasar daun mulberry yang dikombinasikan dengan potongan buah nanas di dalam. Artinya apa? Produk ini akan mengedepankan kandungan antioksidan yang dikombinasikan dari berbagai bahan. Seperti tadi ada buah nanas dan biji selasi. Untuk bahan pemasarannya itu ada dua di sini, ada produk dan juga harga. Untuk produk sendiri kami akan menyediakannya berbentuk minuman siap saji dengan potongan buah nanas di dalamnya yang menambah kesegaran ketika mengonsumsinya. Dan untuk harga sendiri kami akan menjual dengan harga 15.000 per botol dengan ukuran 250 ml. Lalu di sini kami juga untuk penempatannya akan diproduksi di Kecamatan Waisui, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kami akan membuat ini mendistribusikan ini ke minimarket, toko grosir, dan juga koperasi-koperasi instansi pemerintahan. Dan juga bisa dibeli langsung di tempat produksi kami. Untuk promosinya, kami akan melakukan promosi bisa secara daring maupun luring. Untuk dampak yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, di sini ada analisis kelayakan usaha. Nah, untuk indikatornya ada apa aja? Ada harga pokok produksi, harga pendapatan, keuntungan, revenue atau cost, BEP, dan waktu pengembalian modal. Nah, untuk harga pokok produksinya sendiri itu kami ambil rentang harga 9.341.800. Untuk harga jualnya kami menjual dengan dua bentuk sediaan, ada sediaan botol sama sediaan kotak. Untuk sediaan botol itu harga 10.000 dan untuk sediaan kotak kami jual dengan harga 15.000. Nah, untuk kisarannya kami akan peroleh dalam kurun waktu 4 bulan sebesar 17.500.000, keuntungannya 8.158.200, untuk revenue atau cost-nya itu 1,87, BEP 747, dan waktu pengembalian modalnya 1 bulan 4 hari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Juanita. Selanjutnya, persiapan awal produksi, yaitu yang pertama ada pemilihan bahan baku dan alat produksi. Perencanaan awal sebelum dimulai produksi yaitu identifikasi untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat terjamin kualitasnya serta dapat berkhasiat. Selanjutnya itu formulasi produk dan uji antioksidan. Eh, Proporsi bahan baku yang akan digunakan untuk produk multi adalah daun mulberry sebanyak 70% dan nanas sebanyak 30%. Nah, untuk uji antioksidan akan diambil sampel dari produk dan akan diuji dengan metode DPPH. Selanjutnya,
Itu ada identifikasi target pasar dan strategi pemasaran. Adanya identifikasi target pasar dan strategi pemasaran ini yaitu untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan dapat mencapai ke tempat pelanggan yang paling membutuhkan atau yang tertarik pada produk tersebut. Selanjutnya, teknik pembuatan produk. Yang pertama ada bahan dan alat yang dibutuhkan. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan ini ada itu daun mulberry, dehidrator, terus ada kemasan teh siap seduh, biji selasi secukupnya, madu, wadah, kompor, gas, panci, dan saringan. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan produk. Untuk produk multi adidas ini ada dua varian, yaitu yang siap seduh dan yang siap konsumsi. Yang untuk siap seduhnya, yang pertama-tama itu disiapkan alat dan bahan, dan potong buah nanas ukuran kecil dan tipis, lalu dikeringkan dalam dehidrator dengan suhu 50 derajat Celcius selama 6 sampai 8 jam. Didinginkan dan dicampurkan dengan formasi yang sudah ditentukan. Nah, untuk produk yang untuk siap dikonsumsi, itu tuh yang pertama-tama rebus air terlebih dahulu, masukkan daun blueberry yang sudah siap seduh itu ke dalam wadah, lalu dimasukkan air panasnya dan tunggu selama 5 sampai 8 menit. Lalu saring dan ditambahkan madu. Terus disiapin potongan nanasnya juga sama biji selasi dimasukin dalam botol, terus ditambahin dengan teh daun blueberry yang sudah disedot tadi. Selanjutnya, teknik pengemasan produk yang pertama itu ada jenis kemasan yang digunakan. Jenis kemasan yang digunakan itu untuk yang siap seduh itu kemasan primernya berupa kantong teh food grade, dan kemasan sekundernya itu berupa box karton. Selanjutnya untuk yang siap konsumsi itu ada yang kemasan primernya itu berupa botol plastik sebesar 250 ml. Selanjutnya prosedur pengemasan. Yang pertama itu kalau misalnya selesai proses produksi, itu tuh ditimbang daun blueberry-nya yang sudah kering tadi sebanyak 3 gram untuk satu kantong teh. Lalu dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 10 kantong teh dan disegel. Lalu dimasukkan ke dalam box karton. Untuk yang siap konsumsi, itu tuh dalam botol plastiknya itu dimasukin nanas dan bisa secukupnya. Lalu ditambahin sama daun teh mulberry yang sudah disuruh tadi, terus ditutup rapat, disegel dan dipastiin tutup botolnya ditutup rapat untuk mencegah kebocoran. Selanjutnya, teknik pemasaran produk. Yang pertama ada strategi pemasaran. Pemasaran produknya akan dilakukan secara online dan offline. Yang secara online itu bisa dijual melalui e-commerce, Shopee, Tokopedia, atau lainnya. Dan untuk secara offline itu dipasarkan dengan langsung kepada konsumen atau dititipin ke minimarket atau toko lainnya. Selanjutnya itu ada media promosi yang digunakan. Media promosi yang digunakan yaitu media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, store promosi offline. Nah, kami akan juga membuat konten menarik seperti foto produk, kelebihan produk, atau brosur, serta menggunakan hashtag relevan untuk meningkatkan jangkauan persebaran. Selanjutnya, ada evaluasi dan perbaikan. Setelah melalui seluruh rangkaian proses produksi hingga mencapai tangan konsumen, maka akan dilakukan evaluasi. Evaluasi ini berupa survei kepada pelanggan untuk mengetahui kepuasan terhadap produk. Dari hasil survei ini, maka akan menjadi acuan bagi kami untuk meningkatkan proses produksi kami. Selain itu, untuk produksi dalam jangka waktu panjang akan ada penyesuaian yang akan dilakukan. Eh, Kami pakai atau gunakan. Nah, itu tuh yang sumber dana yang paling besar yaitu dari Bermawa, yaitu sebesar 8.341.800. Sedangkan dari perguruan tinggi hanya terpakai 1 juta. Jadi jumlah total semuanya yaitu ada 9.341.800 rupiah.
Selanjutnya, tabel jadwal kegiatan. Ya, ya, jenis kegiatan itu ada 5, yaitu yang pertama ada perencanaan kegiatan, itu di bulan pertama. Yang penanggung jawabnya yaitu Panitia Setia. Yang kedua ada pengadaan bahan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Penanggung jawabnya yaitu Duta Venesia. Yang ketiga, produksi, itu pada bulan 1, 2, 3, dan 4. Penanggung jawabnya yaitu Panitia Setia. Selanjutnya ada promosi dan evaluasi pada bulan pertama, 2, 3, dan 4. Penanggung jawabnya itu UAS Sagali. Yang kelima itu pembuatan laporan pada bulan keempat dengan penanggung jawab Asti Cayaning Tias. Berikut adalah dasar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Akhirnya.